Perkenalkan, nama saya Anita Tridewi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif itu sendiri merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca atau antara pembicara dan pendengar. Ciri dari kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat efektif tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek, tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Bisa jadi kalimatnya pendek tetapi membingungkan orang, dan bisa jadi kalimatnya panjang tetapi informasinya mudah dipahami. Untuk itulah kalimat efektif harus dibercirikan kelugasan, ketepatan, dan kejelasan di samping ciri yang lain seperti kehematan dan kesejajaran. Yang pertama adalah kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, yang perlu-perlu atau yang penting-penting saja, tidak boleh berbelit-belit tetapi disampaikan secara sederhana. Yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau kena benar sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir, karena kalimat yang multitafsir pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan, yaitu maknanya lebih dari satu, menjadi kabur atau bahkan meragukan. Yang ketiga adalah kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang-orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi ketidakjelasan struktur bisa jadi menimbulkan kebingungan orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat adalah kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Yang kelima adalah kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang kalimat efektif. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.